si cewek sosok tadi tuh ngikutin dia lah. Banyak yang bilang, warga situ tuh banyak yang bilang ada sosok penunggunya. Pas masuk rumah itu udah berasa auranya gitu beda. Mata sama mulutnya tuh keluar belatung gitu. Katanya sosok yang di sana merasa keganggu. Di sana ada sosok. Ceritakan cerita-cerita misteri yang terjadi di sekitar kita. Oke, cerita yang pertama akan dimulai oleh Nay. Oke, aku bakalan cerita. Jadi di sini tuh ada anak cewek sekitar umur 5 tahun. Dia tuh tinggalnya tuh bareng sama nenek dia gitu. Dan rumah nenek dia tuh bisa dibilang rumah tua gitu. Dan posisi rumahnya itu kayak letter L gitu. Nah, jadi posisi si kamar mandi dan dapurnya tuh ada di ujung gitu. Dan posisi kamar dia tuh ada di berada sudutnya tuh, di sudut L-nya itu. Dan di tengah-tengah antara kamar dia dan kamar mandi sama dapur itu ada ruangan kosong gitu, bisa dipanggil gudang lah gitu. Dan di sana itu minim pencahayaan gitu, bahkan gelap lah gitu. Jadi kalau misalkan si anak cewek itu kita panggil aja Bila ya. Jadi si Bila itu kalau mau ke kamar mandi atau ke dapur tuh suka lari karena emang di sana tuh gelap gitu ya. Terus kan anak kecil biasanya kayak takut kan. Takut gitu. Nah, suatu hari dia tuh mau ngambil minum lah ke dapur, dia bawa botol tuh. Dia lari, terus pas lagi ngisiin air, kok kayak ada orang di sekitar sini, padahal kan gak ada siapa-siapa gitu. Dia udah tengok kanan kiri, gak ada siapa-siapa di sini gitu. Dia lanjut aja lah buat ngisi air gitu. Tiba-tiba tuh ada yang bilang gini, haus gitu. Kayak ngebisikin Haus gitu gitu. Ya, dia kaget lah. Terus langsung lah refleks nengok ke sumber suara. Ternyata sumber suaranya itu berada di dekat kamar mandi. Pas dia lihat ada sosok cewek tinggi, gede gitu, sampai atap pun kalah lah tingginya. Berarti kayak sampai Sampai nunduk-nunduk gitu kayak ya. gitu Tinggi sih. banget gitu ya. Tinggi banget si ceweknya tuh. Pas si Bila ngeliatin si ceweknya tuh senyum. Dan senyumnya tuh kayak mukanya itu udah banyak belatung. Berarti kayak hancur gitu ya mukanya. Iya, betul-betul. Sampai mata sama mulutnya tuh keluar belatung gitu. Nah, si Bila itu tuh ya takut lah, kaget. Terus dia mau balik lagi ke kamar lah. Sebenarnya dia tuh takut banget, tapi dia berusaha tetap tenang gitu. Dan pas dia mau kembali ke kamar, otomatis dia ngelewatin lagi si gudang itu kan, tempat yang gelap tadi. Pas dia lagi ngelewatin, tiba-tiba dia ngedenger kayak ada anak kecil yang lagi main gitu, rame di sana, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Dan ternyata si cewek sosok tadi tuh ngikutin dia lah. Oh, berarti sosok yang tadi di sana berarti ngikutin lagi gitu ya. Si Bila itu gitu. Di pinggirnya tuh kayak ada jendela lah. Dia tuh ngedenger kayak ada suara cakaran-cakaran tuh di jendelanya. Jadi kayak suara cit Ya gitu gitu. kan. Dia nggak berani nengok, takutnya pas nengok dia gitu ya. Jump scare gitu kan. Nah, terus dia tuh di sebelah kanannya lagi tuh ada kayak lemari kaca gitu. Jadi dia ngelihat pantulannya tuh dari kaca itu. Dan bener dong, si sosoknya itu ngikutin ternyata. Ya akhirnya dia bergegas lah ke kamar. Tapi setelah dia ke kamar, si sosok itu nggak ngikutin ke dalam gitu, cuman sampai di pintu udahlah gitu. Pas kejadian itu si Bila tuh nggak berani sama sekali buat bilang atau gimana, takutnya dia cuman halusinasi atau emang gimana gitu ya. Setelah beberapa hari kemudian ada saudaranya lah yang cuman beda 1 tahunan lah sama dia. Si saudaranya itu pergi ke kamar mandi, tiba-tiba teriak kenceng banget teriaknya gitu. Dan setelah teriak dia tuh nangis, dan nangisnya tuh gak sadarkan diri gitu, tapi nangis gitu. Kayak orang tuanya udah, kamu kenapa, udah coba nyadarin tapi tetap gak sadar-sadar, dia nangis makin kenceng. Akhirnya orang tuanya tuh manggil ustadz buat diruqyah lah kayak gitu. Si anak kecil itu kesurupan ya bisa Ya dibilang bisa dibilang kesurupan gitu, buat diruqyah gitu. Nah pas diruqyah ternyata si Bila tuh ngelihat kalau saudaranya itu pas diruqyah tuh di belakangnya itu ada sosok cewek yang sama tuh, yang itu sambil nutupin matanya dan megangin pundaknya gitu. Nah tapi si Bila tuh nggak berani bilang kalau ternyata yang di belakang tuh cewek yang itu gitu. Setelah kejadian itu tuh dia nggak mau lagi bicara lah, nggak mau cerita ke siapa-siapa. Tapi setelah sekian lama akhirnya dia buka suara gitu. Di rumah ini tuh ada penunggu gitu, karena bukan iya paham.
bukan sekali 2 kali aja gitu, bahkan sampai dia lagi nonton TV, channel TV-nya tuh pindah-pindah sendiri gitu. Tuh, dan sekarang keluarganya pun udah tahu gitu, ternyata di rumah itu tuh ada sosok penunggu, dan memang sosok penunggu itu udah lama sih, jadi nggak bisa diusir, nggak bisa dihilangin gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak kalau sosok-sosok penunggu gitu tuh kita tuh gak bisa ngusir dia sembarangan ya. Iya. Kalau kita ngusir dia gimana sih, kayak kita tuh mereka tuh udah lebih lama daripada Dari kita kita, gitu. Kalau ya. kita ngusir dia kan dia pasti akan lebih marah lah Ya. gitu. Ya kita selagi dia gak ngeganggu, Hmm. selagi dia gak apa ya, kita harus hidup berdampingan sama dia. Ya ceritain sama aku juga dulu pernah itu yang ngerasa keganggu gitu tuh teman sih, bukan aku yang ngalamin. Temen tuh lagi kayak main lah gitu di satu tempat. Nah di pinggirnya itu ada satu pohon apa gitu ya, lupa. Nah di pohon itu tuh banyak yang bilang, warga situ tuh banyak yang bilang ada sosok penunggunya. Nah sedangkan temen aku berlima apa berapa main di sana. Nah main di sana tuh biasalah anak-anak muda bicaranya kan ya gitulah, Ngaco lah. ya ngaco terus asal bilang lah, kasar dan sebagainya. Nah, pulang dari sana kan mereka main malam, paginya itu mereka tuh langsung pada sakit. Nah itu kan posisinya aku lagi di asrama kan. Nah pas di asrama ada ustadz yang bilang, katanya sosok yang di sana ngerasa keganggu sama ucapan-ucapan mereka dikasih minyak itu disuruh diolesin, terus dikasih ke air dikit diminum, serentak coba itu 5 orang muntah, bayangin muntah, dan semuanya ada beberapa sih, gak semuanya muntah darah. Nah itu kalau aku pengalaman dikit sih gitu. Terus kalau Ilmi gimana nih? Ya kalau ini sih ceritanya dapat dari tetangga ya. Jadi dia itu punya anak kecil. Nah si tetangga itu pergi ke warung membawa si bayinya itu. Dia tuh ke warung sekitar jam 5 sore dan jalannya ke warung itu lumayan agak jauh dan ngelewatin kebun-kebun gitu, dan ada satu rumah kosong di sana tuh. Nah pulangnya tuh dia Isya baru pulangnya lewat sana lagi tuh, dan tiba-tiba pas sampai rumah si anaknya itu pas ditaruh di bawah di kasur, dia tuh nunjuk-nunjuk ke arah pintu kamar sambil nangis kejer gitu, kayak lihat sesuatu. Dan yang berarti yang ketakutan gitu ya? Kayak yang ketakutan. Dan si ibunya itu nyoba untuk nenangin si bayi itu, didiamin nggak, diam-diam malah makin jadi gitu nangisnya, ditidurin susah, malah kayak nggak mau tidur kayak gimana, makin berontak gitu ya? Makin berontak. Dan sebentar para tetangganya itu samperin lah, karena ya kan tiba-tiba gitu nangis gak berhenti. Dan tetangganya juga ada yang dokter gitu, gak tahu tiba-tiba kenapa dia gak sakit apapun, dan manggil lah satu ustadz dari ya agak jauh lah dari rumahnya, kayak dari desa sebelah gitu ya, dari sebelah. Dia tuh 1 jaman setelah dipanggil baru datang, dan si ustadz itu kayak katanya pas masuk rumah itu udah berasa auranya gitu beda. Nah pas si ustadz lihat ke pintu yang tadi, dia tuh terkejut dan bilang ke satu temennya, di sana ada sosok. Jadi si ustadz tuh coba untuk bertanya-tanya kepada si sosok tersebut, dia datang dari mana, kenapa alasannya bisa kesini. Kayak interaksi gitulah sama si sosok tersebut gitu ya. Ternyata si sosok tersebut datang dari rumah kosong yang tadi, yang dilewatin tadi ya. Berarti. Dan rumah kosong itu katanya udah 10 tahun ditinggalin gitu. Jadi dari dulu pas ada penghuninya itu emang sudah berhantu, dan udah bergantilah ke penghuni ini ya, dipindahkan kayak satu. Udah berganti beberapa penghuni di sana, cuman kayak mereka tuh gak betah gitu, gak kuat gitu, selalu diganggu tiap malam gitu. Nah akhirnya gak ada yang nempati lagi, tambah horor lah, tambah serem gitu ya. Dan alasannya itu kalau kan kunti itu kayak sama bayi itu tertarik gitu loh, kayak mungkin ngerasakan banyak tuh yang cewek-cewek mati pas lagi hamil kayak itu. Mungkin dia tuh mengira kalau si anak itu tuh adalah mirip dengan anaknya gitu. Dan setelah itu pun si ustadz mau berinteraksi lagi, mengajak untuk si kunti tersebut balik lagi ke rumah kosong tadi. Setelah beberapa lama si kunti pun maulah diajak lagi ke tempat tersebut, dan
tahu gak pas dibawanya itu gimana? Gimana tuh? Gimana? Digendong coba. Gimana? Berarti itu si Kunti itu kayak dia tuh mau balik, cuman bisa dibilang hasil negosiasi lah. Hasil negosiasinya itu saya bisa dibalik nih. Saya mau pulang ke tempat itu, saya mau balik lagi, Minta Terus diantar. tapi Iya. saya pengen digendong. Bisa jadi seperti itu. Nah, setelah menggendong si Kunti dan balik lagi ke rumah si tetanggaku tadi, dia pun cerita ke yang lain. Aduh, badanku pada pegel nih. Kan yang lain gak pada tahu tuh. Iya. Nah, kenapa tuh kok pegel-pegel, kan gak habis ngapain-ngapain, cuma habis dari rumah kosong tadi. Katanya, capek nih habis menggendong Kunti gitu. Iya sih kayaknya biasanya kalau sosok-sosok yang kayak gitu, sosoknya itu kecil, cuman biasanya kalau kerasanya itu agak berat gitu Iya. kitanya itu. Udah sih, cuma Segitu. segitu tuh. Nah, jadi teman-teman semua, kita itu hidup berdampingan sama mereka. Kita itu gak bisa misahin antara kita sama mereka, karena Iya. kita sama mereka itu ya berdampingan Iya. seperti yang saya bilang tadi. Cuman satu, jadi kita tuh gak menuntut kita kalian untuk percaya, cuman kalian sadar gak sadar mereka ada di sekitar kita. Oke, mungkin cerita ini cukup sekian, dan next video tunggu lagi di cerita misteri. Bye bye.